Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ujian sekolah untuk mapel matematika di tahun pelajaran 2019-2020. Jadi ini pada tahun kemarin itu ya, sebagai bahan pembelajaran kita akan membahasnya. Oke. Simak baik-baik ya. Kita bahas untuk nomor 1. Hasil dari 14 dibagi 5 dikurang 12 ditambah 2 dikali negatif 4 adalah, ya, kita ingat dulu. Kabataku. Kali, bagi, tambah, dan kurang ya. Jadi kali sama bagi didahulukan. Nah, yang ini berarti kita harus tahu dulu nih yang harus dikerjakan terlebih dahulu yang mana. Berarti ini kan kalau ada yang dikurung, berarti yang dikurung dulu yang dikerjakan ya. Berarti ini kan 14 dibagi, yang ini diselesaikan dulu. Hasilnya negatif 7 kan. Ditambah, ini dikali dulu. Negatif 8. Oke ya. Nah, kemudian ini ada penjumlahan, ada pembagian. Berarti pembagian dulu yang dihitung. 14 dibagi negatif 7 hasilnya negatif 2. Ini positif dikali negatif hasilnya negatif 8 ya. Negatif 2 negatif 8 berarti jawabannya adalah negatif 10. Oke, jawabannya yang B. Gitu ya. Untuk yang nomor 2 ya, kita selesaikan yang pembagian terlebih dahulu. Ya, kita tulis di sini aja. Ya. 2/3 ditambah, kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Yang ini jadinya 7/4. Sudah tahu caranya ya. 4 dikali 1 ditambah 3 dikurang. Yang ini 2 dikali 2 ditambah 1 jadinya kan 5/2 dibagi 3 1/3. 3 dikali 3 9 tambah 1 10/3. Oke ya. Ini kita tulis terlebih dahulu aja sama 2/3 ditambah 7/4 ya. Ini dikurangi 5/2. Pembagian diubah menjadi perkalian, tapi dibalik jadinya 3/10. Oke. Ini kita bisa coret. Ini 2 kan? Nah, sekarang kita tulis lagi 2/3 ditambah 7/4 dikurang, ini jadinya yang atas tinggal 3, yang bawah per 2 dikali 2 kan 4. Nah, setelah ini kita hitung, kita samakan penyebutnya. KPK dari 3 dan 4 kan 12 kan, jadinya semua per 12 ditambah per 12 dikurang per 12. Oke. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 4 dikali 2 8 gitu ya. Sama yang ini 12 dibagi 4 3. 3 dikali 7 21. 12 dibagi 4 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Oke. Ini jadinya 8 ditambah 21 kan 29. 29 dikurangi 9 sama dengan berapa? 20/12. Nah, ini bisa kita sederhanakan, masing-masing dibagi dengan 4. Oke ya, sama dengan 5/3. Nah, 5/3 ini bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran ya. Jadinya yang 1 2/3. 1 2/3 mana jawabannya? Jawabannya yang C. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Oke, kita sederhanakan dulu menjadi, lihat di sini ya, semuanya akar 2 ya. Jadi yang ada di dalam akar kita jadikan akar 2. 32 dibagi 2 berapa? Jadinya menjadi 16 dikali 2 ya. Ini harus bisa diakar nih salah satunya ya. Ini tetap akar 2 dikurangi 2. 8 itu bisa diubah menjadi berapa? 4 dikali 2. Oke ya. 16-nya keluar dari akar jadinya 4 akar 2 ditambah akar 2 dikurangi 2 dikali 4 keluar dari akar 2 akar 2 ya.
Ini 4 akar 2 ditambah akar 2 dikurangi 4 akar 2 sama dengan ini 4 akar 2 negatif 4 akar 2, jadinya hasilnya adalah akar 2 gitu. Yang mana akar 2? Yang D gitu. Oke, nomor 4. Pembangunan sebuah rumah direncanakan selesai dalam waktu 60 hari oleh 10 orang pekerja. Ya. Kita buat tabel aja lah. Di sini pekerja. Oke. Di sini hari. Ya, 60 hari jumlah pekerjanya ada 10. Nah, setelah 3 minggu, berarti sudah selesai 3 minggu. 3 minggu itu ada berapa hari? 3 minggu ada 21 hari ya. Sudah selesai 3 minggu berarti 60 hari dikurangi 21 berapa? 39 hari ya. 39 hari ini tetap akan selesai dengan 10 orang. Nah, karena suatu hal pekerjaan tersebut terhenti selama 9 hari ya. Ini terhenti lagi selama 9 hari, berarti tinggal 30 hari. Nah, berapa banyak pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan selesai tepat waktu? Berarti di sini berapa banyak pekerjanya? Kita belum tahu nih. Kita misalkan sebagai X. Nah, yang kita gunakan tabelnya yang ini ya. Ini. Oke. Kita ambil 10 per X sama dengan 39 per 30 ya. Karena dia perbandingan berbalik nilai, berarti harus dibalik dulu. Jadi 10 per X sama dengan 30 per 39. Oke ya, dikali silang ya. Jadi X sama dengan ini kan 10 dikali 39 dibagi 30. Ini dicoret. 39 dibagi 3 dapatnya 13 orang. Apakah jawabannya 13 orang? Oh no, ini salah ya. Ini jawaban yang salah. Karena yang ditanya adalah tambahan pekerja. Oke, tambahan pekerja berarti 13 dikurangi jumlah mula-mula tadi 10 sama dengan 3 orang ya. Mana jawabannya yang 3 orang? Jawabannya adalah yang D. Tuh. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Cantika menabung di bank sebesar 800.000. Setelah 20 bulan tabungan tersebut diambil semua dan jumlahnya menjadi 920.000. Persentase bunga per tahunnya adalah, nah, bunga itu kan tambahan uang kan ya. Awalnya 800 jadi 920 ya. Jadinya tambahan uangnya atau bunganya sebesar berapa? 920 dikurangi 800, 120.000 ya kan. Nah, rumusnya bunga itu, bunga sama dengan N per 12 dikali prosentase ya, dikali tabungan awal. Oke ya, kita sudah dapat bunganya nih. Bunganya 120.000 sama dengan N-nya 20 per 12 dikali P dikali 800.000. Oke ya. Ini bisa kita sederhanakan menjadi dibagi 4 dapat 5, dibagi 4 dapat 3 gitu. Kemudian ini nolnya kita coret 4, ruas kanan kita coret 4, ruas kiri juga boleh kita coret 4 ya. Lanjut, ini jadinya tinggal 12. 12 sama dengan 5 kali P kali 8. 5 kali P kali 80 ya. Yang atas ini 5 kali P kali 80 berarti 5 kali 80 berapa? 400 P. 400 P per 3 ya. Berarti P-nya itu sama dengan, pindah ruas nih. Jadinya kan dibagi P sama dengan 12.
dibagi 400/3. Nah, kemudian dia berubah menjadi perkalian. Ya, ini dibalik jadi perkalian per 400. Sama dengan 12 kali 3, 36/400. Oke. Berapa hasilnya? 36/400. Ini kalau dibagi 4 ini 1, dibagi 4 kan 9 ya. Berarti 9/100. 9/100 itu artinya adalah 9%. Oke, caranya seperti itu. Ingat ya. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 6. Nah, Indra menjual sebuah sepeda seharga 1.700.000 dan mendapatkan untung sebesar 6,25%. Harga pembelian sepeda tersebut adalah, ya. Nih, kita langsung ke rumus aja ya. Harga beli dari yang diketahui prosentase sama harga jual ya. Harga beli sama dengan ini harga jualnya dikali 100 per harga yang ini prosentasenya ditambah 100. Harga jualnya kan 1.700.000 dikali 100 per prosentasenya 6,25 ditambah 100. Jadinya ini 170 juta dibagi 100 tambah 6,25 itu 106,25. Tinggal dibagi aja, dapatnya adalah 1.600.000. Oke ya, 1.600.000. Yang C gitu ya. Atau kalian kalau tidak mau pakai rumus ini bisa juga dicoba-coba nih ya. Kalian cari yang prosentase untung, pakai rumus prosentase untung di mana untung per harga beli dikali 100% gitu ya. Jadi nanti dikira-kira aja nih. Kalau harga belinya 1.600 kan keuntungannya berarti 100.000 kan. Nah, kalau keuntungan 100.000 dari harga belinya 1.600.000, apakah prosentasenya 6,25 gitu ya. Jadi dibalik ya gitu. Kalian bisa pakai sistem coba-coba. Next ke nomor 7. Jumlah bilangan asli kelipatan 3 dan 4 antara 200 dan 400 adalah bilangan asli kelipatan 3 dan 4. Berapa sih bilangan kelipatan 3 dan 4? KPK dari 3 dan 4 adalah 12 ya. Nah, sekarang kita cari bilangan yang setelah 200 yang habis dibagi 12. Yang habis dibagi 12 itu berapa? Bilangan setelah 200 yang habis dibagi 12 adalah 204 ya. 204. Lagi kalau ditambah 12 itu jadinya 216, ditambah 12 lagi jadinya 228 dan seterusnya sampai ke sebelum 400 ya, sebelum, karena di sini adalah antara. Nah, sekarang kita cari nih sebelum angka 400 yang habis dibagi 12. Yang habis dibagi 12 sebelum 400 adalah 396. Oke ya, nanti bisa dicari sendiri, dihitung sendiri. Atau mau diurutkan juga boleh. Diurutkan terus nih, ditambah-tambah terus sampai 316. Itu juga boleh, nanti tinggal dijumlah aja. Gitu ya. Atau kita mau pakai rumus UN dan SN. Gitu. Nah, ini ketemu suku terakhirnya 396. Tapi kita tidak tahu banyaknya deretnya ini ada berapa, banyak sukunya ada berapa, ya kan?
Maka kita cari dulu ini 396 kira-kira suku keberapa gitu ya. Nah, masuk ke rumus UN. UN sama dengan A ditambah N min 1 B ya. UN-nya ini 396 sama dengan A suku pertamanya 204 ditambah N kita belum tahu karena kita mau mencari N-nya. Min 1, bedanya adalah selisihnya ini 12. Oke ya. 396 sama dengan 204 ditambah 12 kali N itu 12. N minus 12 kali 1, 12. Nah, ini kita pindah ruas. Ya, kita pindah ruas jadinya 396, yang ini positif jadi negatif 204. Ini negatif 12 jadi positif 12 sama dengan 12 N. 396 dikurang 204 ditambah 12. Yuk coba 396 kita kurangi 204 dulu, dapatnya 291 kan, ditambah 12 ini 4 10 204. Oke ya, ini 204 sama dengan 12 N, berarti N nya 204 dibagi 12 ketemu N sama dengan 17. Oke ya. Jadi nanti ini kalau diurutkan ada 17. Nah, karena yang ditanya itu jumlah, kita masuk ke rumus jumlah. Jumlahnya itu rumusnya adalah SN. Oke ya. SN rumusnya N per 2 dikali 2A ditambah N min 1B. Oke ya. N-nya ketemu ini tadi 17 per 2. 2 dikali suku pertamanya 204 ditambah N 17 dikurangi 1, B-nya bedanya adalah 12. Oke ya, 17 per 2. Ini jadinya 408 ditambah 16 dikali 12 sama dengan 17 per 2. 408 ditambah berapa hasilnya dari 16 dikali 12? 12 1 3, ini 6, ini 1 192. Oke ya, sama dengan 17 per 2 dikali 600. Ini nomor 3 dapat 3, 17 dikali 300 sama dengan 5100. Wes, ketemu. Oke, jadi jawabannya yang ini ya, jawabannya yang D. Oke. Kalau kalian tidak mau menggunakan rumus seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalian bisa menghitungnya ya, mengurutkannya dari 204, 216, 228 ditambah 12 lagi, ditambah 12 lagi, ditambah 12 lagi sampai yang terakhir itu 396, baru nanti semuanya dijumlahkan. Nanti hasilnya sama. Oke ya. Nah, next ke nomor 8. Perbandingan uang Agus dan Fitri. Oke, kita tulis dulu. Agus dibanding Fitri itu 7 dibanding 4. Nah, sedangkan perbandingan uang Fitri dan Joko ya. Fitri sama-sama F ya, sama-sama punya Fitri, kita ini Fitri dibanding Joko sama dengan, kita ganti warna aja, ini Fitrinya 5, Jokonya 6. Nah, ini kita buat perbandingan yang baru. Perbandingan yang barunya gini, ini 7 dikali 5 itu kan 35 ya, 4 dikali 5 20, 4 dikali 6 24. Ini perbandingan yang barunya, berarti Agus dibanding Fitri dibanding Joko itu adalah 35 dibanding 20 dibanding 24. Oke. Nah, sekarang yang ditanya adalah selisih uang Agus dan Fitri. Ya. Dan yang diketahui adalah jumlah.
Selisih uang Agus dan Fitri ini uang Agus dan Fitri. Nah, kalau selisihnya ya berarti 35 dikurangi 20 per, yang diketahui kan jumlah kan, berarti 35 ditambah 20 ditambah 24 dikali jumlah uangnya 79.000. 35 dikurangi 20 kan 15 per 35 tambah 20 tambah 24 itu 79 dikali 79.000. Ini kita coret menjadi hasilnya adalah 15.000 rupiah. Oke, jawabannya adalah yang C. Gitu ya anak-anak ya. Semoga penjelasannya bisa membantu kalian dalam belajar. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Sekarang kita ke nomor 9. Nah, nomor 9. Oke. Salah satu faktor dari 6x kuadrat minus 7x minus 20 adalah, kita cari pemfaktoran dari 6x kuadrat minus 7x minus 20 ya. Ini cara mudah yang saya gunakan. Oke. Kita cari dulu 6. 6 itu perkaliannya berapa kali berapa? 3 kali 2 ya. Atau bisa jadi 6 kali 1 atau 1 kali 6 ya. Kemudian yang 20 itu bisa kita dapatkan dari 4 kali 5 atau 10 kali 1 atau 10 kali 2 atau 20 kali 1. Nah, dari kemungkinan ini kita ambil salah satunya dulu aja ya. Saya mau ambil yang 3 kali 2 dulu. Ini yang saya ambil ya. 3 kali 2 sama 4 kali 5 ya. Nah, mau tak coba di sini. Kita buat dulu kurungnya. Saya ambilnya 3 kali 2. Di sini berarti di sini 3x, di sini 2x ya. Kemudian yang 4 kali 5 saya mau ambil di sini 4, di sini 5. Nanti kalau tidak sesuai bisa kita ubah ya. Caranya seperti ini. Ini dikalikan 5 hasilnya kan 15. 2 dikali 4 hasilnya 8. Nah, 15 dikurangi 8 hasilnya berapa? 7. Nah, di sini kan koefisien yang kedua kan 7. Ya, sudah pas kan? Nah, berarti memang ini. Nah, tinggal kita lihat aja nih. Di sini negatif 7, berarti 15-nya harus negatif, 8-nya harus positif. Jadinya negatif 7 kan? 15-nya biar bisa jadi negatif, berarti perkaliannya yang ini negatif 5, yang 4-nya harus positif. Gitu ya. Nanti hasilnya adalah 6x kuadrat min 7x min 20. Nah, kalau masih ragu bisa kalian kalikan aja. Coba kita kalikan ya, biar semakin yakin bener ini enggak sih? 3 kali 2x ya. Oke, ini hasilnya 6x kuadrat. Kemudian 3 dikali ini kan negatif 15x ditambah 8x kuadrat. 4 dikali 5 negatif 20 ya. 6x kuadrat, di sini dapat negatif 7x min 20. Oke ya, sama ya, terbukti. Karena terbukti berarti salah satu faktornya adalah yang ini 3x plus 4. Jawabannya yang A gitu. Oke, sekarang nomor 10. Himpunan penyelesaian dari 1/4x dikurangi 3 kurang dari 2/3x ditambah 7. Nah, untuk menyelesaikan ini kita bisa mengalihkan dengan KPK dari 3 dan 4 ya, biar bentuknya tidak pecahan. Ini dikalikan 12. Oke ya. 12 dikali 1/4x jadinya kan 3x min 12 dikali 3, 36 kurang dari 12 dikali 2/3x berarti 12 dibagi 3 4 dikali 2 sama dengan 8 ya. 8x ditambah 12 dikali 7 84. Nah, sekarang x kumpulin sama x ya. 3x, 8-nya pindah ruas jadi negatif 8x.
kurang dari 84, ini negatif 36 pindah jadi positif 36. Jadinya 3 dikurangi 8, negatif 5x, kurang dari 84 tambah 36, 120. Nah, kita bagi dengan negatif 5. Nah, ingat ya, kalau dibagi dengan negatif, maka tanda persamaannya berbalik ya. Jadinya berbalik karena dia dibagi dengan bilangan negatif. Negatif 5x dibagi negatif 5 hasilnya x, 120 dibagi negatif 5 hasilnya negatif 24. Jadi manakah jawabannya? Jawabannya adalah yang D. Itu ya. Ingat, kalau dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya berbalik. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Persamaan linear satu variabel ya. 2x min 4 sama dengan 5x ditambah 8. Kita cari x-nya dulu, nanti baru bisa mengerjakan yang ini, nilai dari x dikurang 2. Oke. Sama ya. Kita pindahkan x dengan x, yang konstanta dengan konstanta ya. Jadinya 2x positif 5 jadi negatif 5x sama dengan 8. Ini negatif 4 pindah jadi positif 4. Negatif 3x sama dengan 12. X-nya berarti 12 dibagi negatif 3. Ketemu nilai x sama dengan negatif 4. Nah, baru masuk ke sini nih. X min 2, x-nya didapat negatif 4, negatif 2 sama dengan negatif 6. Oke, mudah sekali. Lanjut, nomor 12. Dari 50 siswa, setelah didata ternyata 35 siswa gemar musik, 30 siswa gemar olahraga, dan 6 siswa tidak gemar keduanya. Banyak siswa yang hanya gemar olahraga adalah, ini ada dua cara, kalian bisa menggambarnya dengan diagram Venn ataupun menggunakan rumus S ditambah I sama dengan L. Ya, saya mau menggunakan rumus saja ya. Di sini total siswanya S ya. Ya, ini irisannya belum ada, ini lain-lain ya. 35 gemar musik itu lain-lain, 30 sama yang 6 tidak gemar keduanya ya. S ditambah I sama dengan L, semua kan 50 ditambah I, lain-lainnya itu yang suka A, yang suka B, sama yang tidak suka keduanya. Oke, 50 ditambah I sama dengan 35 ditambah 30 ditambah 6 hasilnya adalah 71. Berarti irisannya adalah 71 dikurang 50 sama dengan 21. Yang ditanya bukan yang irisan ya. Yang ditanya adalah siswa yang hanya gemar olahraga. Nah, di sini siswa yang gemar olahraga kan ada 30 anak ya. Yang gemar olahraga ada 30 anak. Berarti kalau yang ditanyakan olahraga saja, berarti 30 dikurangi irisan ya, atau yang suka keduanya. Berarti 30 dikurangi 21 sama dengan 9 anak. Oke, jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, diagram panah berikut yang merupakan pemetaan. Tahu apa itu pemetaan? Pemetaan itu ya, himpunan A wajib punya satu pasangan ya. Yang A wajib punya satu pasangan, wajib, jadi harus punya semuanya ya. Kalau yang B itu sunnah hukumnya ya. Kalau yang A wajib punya satu pasangan dan tidak boleh bercabang. Nah, intinya gini ya. Ini yang A, ini ada yang tidak punya, berarti ini salah ya. Ini yang B, ada yang bercabang, bukan. Kemudian kita lihat
Ya, yang C. C ini punya 1, 1, 1. Oke ya. Kalau yang D ini kan tidak punya, ini berarti salah, berarti jawabannya adalah yang C ya. Meskipun yang ini ada yang bercabang, tapi yang B tidak masalah ya. Gitu. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 14. Persamaan garis. Nah, ini ada garis G sejajar dengan garis H. Nah, persamaan garis H adalah, kita pakai rumus cepat aja ya. Ini A, ini B. A itu punyanya Y, kalau B itu punyanya X ya. Kita cari dulu nih rumus persamaan garis G dulu. Persamaan garis G. Persamaan garis G itu AX ditambah BY sama dengan A kali B. Di sini A-nya negatif 3X ditambah B-nya itu 2 sama dengan A-nya negatif 3, B-nya ya dapat negatif 3X ditambah 2Y sama dengan negatif 6. Ini persamaan garis G, oke ya. Nah, sejajar garis H. Nah, sejajar garis H yang melalui titik ini melalui titik negatif 5,0 ya. Kalau negatif 5,0 itu berarti X-nya negatif 5, Y-nya 0. Nah, kita tinggal gini aja, sejajar. Oke, sejajar itu tandanya kan ke bawah nih, sama kan? Kita tinggal ganti ini aja, X-nya diganti negatif 5, jadinya ini negatif 3 dikali negatif 5, ditambah 0, Y-nya diganti 0. 2 dikali 0 ya, negatif 3 dikali negatif 5 itu kan 15 ditambah 0 sama dengan 15. Nah, jadi persamaan garis H itu sama ya, sama seperti yang ini, negatif 3X ditambah 2Y, tapi yang di belakangnya diganti ini angkanya 15 tuh ya. Ada nggak jawabannya? Nggak ada. Ini disama dengan kan 0, jadi negatif 3X ditambah 2Y, 15 pindah ruas jadi negatif 15 sama dengan 0. Sudah ada jawabannya belum? Oh, belum ada. Kita kalikan negatif 1. Oke, jadinya ini jadi 3X, yang positif jadi negatif 2Y, negatif jadi positif 15 sama dengan 0. Kita cari ini 3X min 2Y plus 15 sama dengan 0. Jawabannya yang C. Tuh, nanti kalau masih bingung bisa tanya pribadi ya, WA pribadi aja kalau masih bingung cara yang menyelesaikan soal seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 15. Nah, ini nih, masuk ke bab himpunan. S itu anggota bilangan asli yang lebih besar sama dengan 1 kurang dari 9. Berarti anggotanya S itu ada 1 sampai dengan 9. 6, 7, 8, 9. Oke. Yang A, anggotanya A bilangan genap antara 1 sampai 10. Berarti 2, 4, 6, 8. Nah, B-nya 3, 4, 7, 8. Yang ditanya adalah komplement dari A irisan B. Diingat-ingat komplement itu kecuali ya. Yang ada di semesta kecuali apa? Kecuali A irisan B. Nah, A irisan B kita cari dulu. A irisan B-nya adalah yang sama antara A dan B. Yang sama antara A dan B ada 4 dan 8 ya. 4 dan 8. Berarti karena yang ditanya adalah A irisan B
Komplement berarti semua yang ada di semesta, di sini kecuali 4 dan 8. Jadi 4 sama 8-nya kita coret. Berarti jawabannya yang 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. Yang mana jawabannya? Yang D. Oke, ini untuk pertemuan pertama kita sampaikan di nomor 15 terlebih dahulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.